besok siapa lagi. Seru, jadi anaknya banyak. Kalau kata orang, Kis kamu gak ada anaknya, banyak anakku. Enak, aku ngehandle banyak-banyak anak, beda-beda jenis sudah. Dari berbagai negara, berbagai kota. Tinggi, berat badan, warna kulit, bentuknya semua berbeda-beda, bentuk tubuh, seluruhnya, kulitnya, macem-macem. Ada bulu kakinya yang lebat, ada yang bulu kakinya nggak ada, hilang semua, rontok, kagak tahu kemana bulunya. Kocak. Iya, anaknya udah buluan, jenggotan, kumisan, udah gede pokoknya anaknya. Tapi seru menurut Kis. Nggak tahu kenapa Kis senang aja gitu, padahal capek woy kalau dipikir-pikir. Tapi karena Kis punya imajinasi yang kayak tadi itu, jadi itu tuh kayak menurut Kis ya, itu sugesti untuk diri sendiri supaya Kis tuh bisa menjalani pekerjaan ini tuh dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan bersyukur. Jadi setiap Kis menyambut nih kan, ada datang ya kan, selamat malam kak gitu, misalnya kakak siapa namanya Kis sebut gitu kan, ayo silakan masuk gitu. Tapi dalam hayalan Kis tuh kayak itu tuh bayi besar gitu. Aku ngebayanginnya tuh bayi besar aku. Bayi besar aku pulang, dia habis pergi ini kerja, kecapean dia, jadi dia pulang, kupijatin bayi besar aku gitu. Diapain juga nggak bakal bisa habisin juga. Iya, makanya kita apain aja terserah kan. Jadi pas datang gitu kan, kita kan lihat senyumnya gitu, jadi Kis senang, kakaknya juga senang. Dalam hati Kis tuh ya, kita kan untuk bisa melayani itu dengan bahagia, ada imajinasi di kepala Kis. Kis ngebayangin tuh bener-bener kayak, oh ini anak-anak aku lagi pulang nih gitu. Kocak ya. Terapis harus paham. Iya, menurut Kis gini, hidup itu boleh bebas, tapi tahu batas. Tahu nggak, kebanyakan orang yang menurut Kis tuh yang nggak tahu batas, yang nggak tahu posisi gitu. Contoh aja, mohon maaf nih, Kis kan seorang terapis nih. Kalau Kis sebagai terapis yang nggak tahu diri, nggak tahu batas kak, tuh beda kak. Misalnya nih, dia tuh mijet tuh cuman sebagai apa sih namanya, modus atau apa gitu, dengan niat ada modus tersembunyi di belakangnya. Contoh ya, itu kan terbacanya cuma dari niat. Yang tahu niat kan cuman kita sama yang maha kuasa, saksinya, ya kan. Nah ini contoh, mohon maaf banget. Jadi misalnya kakak datang gitu, kita lihat satu persatu, enggak, nih enggak cocok. Terus kalau misalnya orangnya kita suka, pelayanannya beda. Kalau kita nggak suka, layanannya lain kita tawarkan. Nah itu tuh nggak profesional menurut Kis, Kak. Nggak boleh kita menggunakan pekerjaan kita tuh untuk sesuatu keuntungan atau memanfaatkan orang itu atau kepentingan pribadi. Nggak baik menurut Kis. Alangkah baiknya menurut Kis nih ya, ketika kita memang namanya rela nih ngebuka jasa massage, kita kan punya standarisasi. Standarisasinya apa? SOP kita. Itu batasan artinya kan, yang tidak boleh dilakukan dengan siapapun. Yang kedua, layanan kita apa aja? Dengan siapapun orangnya. Mau dia datang badannya tinggi, besar, gemuk, warna kulitnya gelap, terang, atau dia orangnya sejenis apa. Pokoknya kan yang datang random kak. Entah rambutnya keriting, atau dia botak, atau dia lurus, atau dia lebih tinggi dari kita, lebih rendah. Semua itu. Jadi bagi Kis pribadi, alangkah baiknya ketika kita udah ngebuka suatu usaha, semua orang tuh berhak untuk mendapatkan layanan yang sama. Menurut Kis ya, ini menurut Kis. Jadi kita tuh harus gimana ya? Menurut Kis, orang yang profesional, yang memang dia tuh sangat menghargai pekerjaannya dan sangat menghargai orang-orang yang datang, dia benar-benar tidak membedakan seseorang itu. Mau orang ini latar belakangnya gimana, pekerjaannya apa, apapun. Nggak boleh dibedain. Jadi menurut Kis pribadi, alangkah baiknya. Makanya Kis tuh nggak pernah bedain siapapun orang kak. Siapapun dia, semua Kis bener-bener ngejalanin ini tuh bener-bener dari hati. Dan layanan Kis pastikan gini, satu hal, sebagai terapis kita harus ada yang namanya batasan. Kedua, kita juga tahu bahwa tamu itu berhak yang namanya punya privacy. Apa itu privacy? Kita nggak boleh membocorkan kepada, bahkan nih kakak punya temen ya, kakak datang, banyak loh yang kayak gini datang ke Kis bilang, kak kemarin ada teman aku ya kesini yang namanya ini, teman satu kantor aku gitu misalnya. Nah seorang terapis yang profesional menurut Kis, dia nggak akan pernah mau ngebocorin rahasia atau privacy dari tamu atau pelanggannya. Nggak boleh.
Walaupun nih ada tuh orang datang nggak boleh disebut, nggak boleh sembarangan tiba-tiba Kis bilang, ih iya teman kakak lo. Nih contoh orang yang nggak tahu batas ya ketika bekerja, tahu nggak kak? Malah ngegosip. Teman kakak kemarin kesini tahu kak, dia begini loh kak, dia giniin aku, dia ngomongnya gini-gini. Nah, tuh banyak tuh orang yang nggak tahu batas di sana kak.